Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi yang kami lakukan di sekolah tujuan, yaitu di SMK Negeri 8 Jakarta. Di mana pada kali ini pembahasannya yaitu mengenai profil sekolah dari SMK Negeri 8 Jakarta. Yang kedua ada kebijakan kurikulum yang ditetapkan di SMK Negeri 8 Jakarta dan juga penunjang kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 8 Jakarta. Untuk yang pertama yaitu mengenai profil SMK Negeri 8 Jakarta, di mana SMK Negeri 8 Jakarta ini beralamat di Kompleks Depdikbud Jalan Raya Pejaten, itu tepatnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Info untuk emailnya juga di sini ada kontaknya yaitu info@smkn8jakarta.sch.id. Situs webnya yaitu ada di smkn8jakarta.sch.id dan juga tertera kontak nomor teleponnya. Oke, yang berikutnya boleh dilanjutkan oleh Reni. Oke, untuk selanjutnya di sini ada sejarah dari SMKN 8 Jakarta. Jadi SMKN 8 Jakarta ini didirikan pada tanggal 30 September tahun 1965 dengan nama awal yaitu SMEA Negeri 4 Jakarta. Nah, SMEA Negeri 4 Jakarta juga merupakan sekolah filial dari SMEA Negeri 3 Jakarta yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun, pada tahun 1977 hingga saat sekarang, sekolah ini beralamat di Jalan Raya Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan nama SMK Negeri 8 Jakarta ini baru dipakai secara resmi pada tahun 1998 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 036 tahun 97 tertanggal 7 Maret tahun 1997. Boleh di next slide? Oke, berikut ini ada visi dan misi dari SMKN 8 Jakarta. Visinya adalah menghasilkan lulusan pendidikan vokasional yang religius, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misinya adalah yang pertama, menyelenggarakan kegiatan peningkatan iman dan takwa. Lalu yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan mengintegrasikan kompetensi keterampilan, komunikasi, kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan empati. Lalu yang ketiga, mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau, bersih, indah, dan sehat. Boleh di next slide? Baik, di sini ada struktur organisasi, ya. Dan berdasarkan struktur organisasi ini, yang menjadi narasumber pada observasi yang kami lakukan adalah Ibu Sri Mulyani, yaitu Wakil Kurikulum SMKN 8 Jakarta. Boleh di next slide? Di SMKN 8 Jakarta terdapat eh, 5 kompetensi keahlian. Yang pertama ada akuntansi dan keuangan lembaga, lalu ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kemudian ada bisnis daring dan pemasaran, lalu ada usaha perjalanan wisata, dan yang terakhir ada rekayasa perangkat lunak. Boleh next slide? Oke, untuk hasil observasi akan dijelaskan oleh rekan teman yang lain. Baik, selanjutnya ada hasil observasi dari kelompok kami di SMK Negeri 8 Jakarta. Ini yang pertama itu ada pada tahun ajaran saat ini, yakni tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan penggunaan kurikulum oleh SMKN 8 Jakarta di mana kelas 10 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, namun berdasarkan hasil observasi kami ini, pada tahun ajaran 2023 dan 2024, nanti kelas 10 dan kelas 11 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 12 menggunakan sedangkan kelas 12 menggunakan kurikulum Kurtilas. Nah, yang kedua, terdapat perbedaan nama dalam hal penunjang kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar. Pada Kurtilas ini kita sudah mengenalnya, ini ada KI dan KD, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar, sedangkan pada kurikulum Merdeka sudah berubah menjadi capaian pembelajaran. Yang ketiga, KI dan KD pada kurikulum 2013 diberikan oleh pemerintah sebagai acuan kepada sekolah
Namun pengembangannya diserahkan pada masing-masing sekolah. Nah, untuk hasil selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Untuk hasil observasi yang keempat, di sini pada kegiatan belajar mengajar Kurtilas, metode lebih pada ceramah ataupun guru lebih dominan dan didampingi dengan praktik siswa. Namun pada kurikulum Merdeka, guru dihimbau untuk melakukan diagnosis tes pada siswa terlebih dahulu untuk menjalankan proses pembelajaran psikotes, pendekatan kepada siswa terkait cara belajar. Lalu yang kelima, pada kurikulum Merdeka di SMKN 8 Jakarta, siswa itu dituntut untuk lebih aktif di kelas dan diberi kebebasan dalam menentukan media pembelajaran, terutama media pembelajaran yang digunakan dalam tugas kelompok. Boleh di next? Kemudian hasil observasi yang keenam yaitu guru di SMKN 8 Jakarta didorong untuk meningkatkan kemampuan di bidang informasi dan teknologi atau IT pada kurikulum Merdeka. Selain itu, guru juga dituntut untuk memberikan rasa nyaman pada siswa selama proses pembelajaran. Dan hasil observasi yang kami lakukan terakhir adalah tidak ada patokan nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada kurikulum Merdeka. Namun demikian, SMKN 8 tetap menerapkan standar nilai tertentu dan akan menggunakan proses remedial pada siswa yang belum memenuhi standar nilai yang telah ditentukan oleh SMKN 8 Jakarta. Selanjutnya, laporan hasil observasi kami akan ditutup oleh Aini. Silakan Aini. Baik, terima kasih Septian. Saya izin menyimpulkan terkait hasil observasi yang sudah kelompok kami lakukan, yaitu yang pertama, pada SMK Negeri 8 Jakarta itu sedang dijalankan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 di kelas 12 dan kelas 11, dan juga di kurikulum Merdeka yaitu di kelas 10. Namun nanti pada tahun ajaran 2023-2024 itu kelas 10 dan kelas 11-nya sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka dan hanya tersisa kelas 12 yang menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, yaitu dalam penunjang kegiatan atau perangkat ajar hanya terdapat beberapa perbedaan nama. Namun pada pelaksanaannya, menurut narasumber yang kami wawancara, itu kurang lebih sama, hanya terdapat beberapa perbedaan nama dan penyebutannya. Kemudian juga untuk kurikulum Merdeka Belajar ini, di mana itu lebih menuntut siswanya yang lebih aktif dan guru harus memperhatikan siswanya secara menyeluruh. Tidak hanya pada satu titik di mana hanya menggunakan metode ceramah, namun juga guru itu dituntut untuk menguasai IT dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menjalankan media pembelajaran yang dibebaskan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.